Baik, selamat bertemu kembali dengan saya Toto Sudiarto. Kali ini kita akan membincangkan terkait dengan eh, menata daerah pemilihan dalam pemilu. Ini saya ada di luar dan sedang hujan, jadi mungkin suaranya agak saru dengan hujan, tapi semoga cukup jelas. Nah, untuk pemilu 2024, penataan daerah pemilihan itu dikembalikan oleh Mahkamah Konstitusi ke KPU. Jadi di pemilu sebelumnya eh, KPU bekerjasama dengan DPR dalam menata dapil dan terlihat memang selalu ada benturan kepentingan gitu. Itu bisa dipaklumi karena DPR kan langsung berkepentingan untuk memenangkan pemilu dan dapil itu sangat berkaitan dengan kemenangan tersebut gitu. Nah, tetapi untuk pemilu 2024 Mahkamah Konstitusi sudah mengembalikannya ke KPU dalam pengaturan dapil ini. Jadi diharapkan bahwa dalam pengaturan dapil itu bisa lebih terhindar dari konflik kepentingan. Meskipun tentu saja hal ini membuat KPU menjadi semacam incaran ya dari para kontestan gitu agar kemudian penetapan dapilnya itu bisa sesuai dengan kepentingan mereka gitu ya. Nah, tetapi kita harapkan tentu KPU bisa relatif independen. Harapan ini agak menipis sebenarnya karena isu yang berlangsung sekarang ini yaitu adanya isu-isu bahwa KPU melakukan katakanlah kurang independen dalam verifikasi faktual partai politik. Ada parpol-parpol baru yang merupakan sempalan dari oposisi diloloskan, tetapi parpol baru yang sempalan dari partai pendukung pemerintah digagalkan gitu. Nah, ini tentu memunculkan dugaan adanya ketidaknetralan atau tidak independensinya KPU. Tetapi dalam proses dapil semoga ini tidak terjadi begitu. Nah, eh, untuk dapil ini juga pentingnya pengaturan dapil juga karena adanya daerah otonom baru. Kita tahu di Papua ada provinsi Papua Selatan, ada provinsi Papua Pegunungan, ada Papua Tengah, ada Papua Barat Daya. Ya, tentu itu akan memunculkan konsekuensi berupa diharuskannya adanya dapil-dapil baru begitu. Nah, pemikiran lain adalah untuk lebih menyeimbangkan antar dapil. Selama ini kebanyakan dapil itu tidak berimbang, artinya ada dapil yang, mohon maaf ini karena di sebelah rumah lagi pembangunan jadi mungkin ada bunyi ketok-ketok. Ya, jadi daerah-daerah dapil di Jawa misalnya sangat kuat representatif dalam arti bahwa satu kursi itu harus mewakili sangat banyak pemilih, sementara dapil di luar Jawa itu banyak yang kurang representatif dalam arti bahwa satu dapil itu mewakili jauh lebih sedikit gitu, apalagi dibandingkan dengan di Jawa. Nah, tentu harapannya dengan KPU mengatur sendiri dapil tersebut, maka keberimbangan itu bisa lebih terwujud gitu ya. Nah, catatan penting lainnya adalah mengingat dapil ini sangat strategis untuk pemenangan pemilu, maka tentu saja harus dipastikan bahwa penataan dapil ini tidak tidak diintervensi ya oleh peserta atau kontestan pemilu. Nah, kita harus awasi bersama agar kemudian penataan dapil yang kurang lebih sebulan mungkin ya ini bisa terlepas dari kepentingan-kepentingan yang akan mengintervensi KPU secara langsung begitu. Nah, kepentingan parpol lama misalnya yang sudah duduk di parlemen menginginkan misalnya dapilnya tetap dan kemudian kalau bisa mungkin lebih sedikit gitu ya. Nah, tentu ini ini juga perlu dipikirkan agar kemudian berbagai kepentingan itu tidak mengotori ya proses dari
penataan dapil ini gitu. Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bahasan ini juga akan memberi setidaknya warning untuk menginformasikan bahwa penataan dapil sudah dimulai, dan semoga penataan dapil ini terlepas dari berbagai kepentingan berbagai pihak ya. Semoga isu KPU yang kurang independen di verifikasi faktual ini kemudian tidak muncul di penataan dapil. Saya kira itu, terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau ada komentar silakan ditulis di komentar. Kalau untuk pertanyaan atau sanggahan silakan ditulis di komentar. Terima kasih.